Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati dan kami muliakan, zadakumullahu wa zadakumullahu ilman nafi'an. Pada malam ini kita lanjutkan majelis kita yang kelima di pembahasan ilmu sarfi, ilmu saraf di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Ubaid Hafizahullah yang berjudul Al-Miftahu fi Ilmin Nahwi was Sarfi. Kunci di dalam memahami ilmu nahwu dan ilmu saraf. Di pertemuan yang kelima ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang masih tersisa di pembahasan cara menimbang. Sandi bisa dihapus papannya dulu. Ya. Kemarin sambil menyelam minum air, maksudnya sambil mendengarkan dan melihat bukunya, saya ulangi kemarin pembahasan tentang ada 3 hal yang perlu diketahui sebelum masuk di cara menimbang di pembahasan kelima. Ya, di cara menimbang atau cara mencetak, pembahasannya ada berapa? Maksudnya ada berapa pembahasan di dalam cara menimbang ini dari halaman ya, halaman 4 atau halaman 3 sampai di halaman 6. Itu ada 3. Ya. Tapi sebelum masuk di pembahasan ini ada 3 hal yang saya sampaikan kepada teman-teman semua yang harus diketahui. Yang pertama, asal usul kosakata atau lika-liku kosakata bahasa Arab itu ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf dan 7 huruf. Ada enggak 8 huruf? Tidak ada. Jadi kosakata lika-likunya itu kebanyakannya dalam bahasa Arab paling banyak 1 kosakata hanya mengumpulkan 8 huruf. Hanya 7 huruf. Maaf, hanya 7 huruf saja. Ya, tidak lebih daripada itu. Jadi ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, sampai 7 huruf. Itu pemanasan, pendahuluan pertama, informasi pertama saya sampaikan kepada teman-teman. Yang kedua, informasi kemarin yang saya sampaikan, atau hal-hal yang perlu saya peringatkan. Yang kedua adalah bahwa bahasa Arab erat kaitannya dengan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia ada namanya kosakata asli atau kosakata dasar. Yang dimana dari kosakata asli ini, dari kosakata dasar ini akan terpecah, akan terbentuk kosakata lain. Yang terbentuk itu disebut pecahan kosakata atau perubahan kosakata, dan yang menjadi sumber kosakatanya disebut kata dasar atau kata asli. Kemarin contohnya kata kosakata dalam bahasa Indonesia kata baik. Baik ini memang dari sononya orang Indonesia sudah membentuk baik. Perbuatan baik disebut baik ya, atau sesuatu hal yang dianggap baik. Jadi kata baik ini itu bisa dibentuk menjadi kosakata lain. Walaupun dari 4 huruf saja. Baik bisa menjadi yang terbaik, baik bisa menjadi memperbaiki, baik bisa menjadi dibaiki, baik bisa menjadi kebaikan. Oke. Mana kosakata dasarnya? Kosakata aslinya? Sumber katanya? Baik. Yang terpecah dari kata baik ini apa? Terbaik, memperbaiki, dibaikin, dan seterusnya. Jadi kosakata dasar atau kosakata asli adalah baik. Ini sumber kata atau kata dasar atau kata asli. Yang berubah menjadi tambahan-tambahan huruf seperti terbaik ada tambahannya ter, memperbaiki ada tambahannya memper dengan i di ujungnya, kemudian dibaikin ada tambahan di dengan in di ujungnya. Itu adalah perubahan kata atau pecahan kata. Oke? Sudah bisa dipahami? Dan hal itu sama juga dalam pembahasan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab juga terbagi menjadi 2 kata. Ada kata asli dan ada kata pecahan.
Oke? Ada kata dasar dan ada kata yang sudah ditambahkan tambahan-tambahan huruf. Oke? Kemudian yang ketiga yang saya sudah sampaikan kemarin, ada dua istilah yang harus diketahui oleh para penuntut ilmu sorof. Yang ingin memahami ilmu sorof harus tahu istilah ini. Istilah apa itu? Yang pertama wazan dan yang kedua mauzun. Wazan artinya alat untuk menimbang atau alat untuk mencetak. Sesuatu yang dipakai untuk mencetak kosakata-kosakata yang tidak berharokat. Disebut wazan. Saya sudah tulis kemarin ya. Jadi antum bisa lihat rekamannya kembali. Dan istilah yang kedua adalah mauzun. Mauzun adalah sesuatu yang ditimbang, sesuatu yang dicetak. Oke? Teman-teman, kemarin wazan itu atau alat cetak cuma 3 huruf. Apa itu? Huruf fa, ain, dan lam. Oke? Dan sesuatu yang ditimbang adalah kosakata bahasa Arab yang tidak berharokat. Sudah bisa dipahami? Baik. Kita lanjut. Teman-teman, di cara menimbang ini terbagi menjadi 3 pembahasan. 1. Jika kata yang ingin ditimbang semua huruf dalam bangunannya adalah asli. Maksudnya apa ini? Kosakata dasar. Oke? Kemarin teman-teman, kita nostalgia kemarin, kita ulangi kemarin. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa bahasa Arab kan ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, 7 huruf, 8 huruf. Tidak ada yang 8 huruf ya. Sampai 7 huruf saja. Jadi kosakata paling banyaknya itu adalah 7 huruf saja dalam bahasa Arab. Paling banyaknya. Dan kosakata dasar dalam bahasa Arab, huruf aslinya itu berputar pada 3 keadaan. Yang pertama, kosakata dasar asli yang tidak ada tambahan hurufnya, tidak ada perubahan kosakatanya, itu berawal dari 3 huruf. Ada yang 4 huruf dan ada yang 5 huruf. Jadi kosakata dasar asli dalam bahasa Arab itu berkisar hanya pada 3 huruf, ada juga yang 4 huruf, dan ada yang 5 huruf. Jadi tidak ada ceritanya bahasa Arab itu ada yang asli 1 huruf, ada yang asli 2 huruf. Tidak ada. Yang ada itu 3 huruf asli. 4 huruf asli dan 5 huruf asli. Dan juga tidak ada 6 huruf asli dan 7 huruf asli. Oke? Jadi kalau teman-teman dapati sebuah kosakata kurang dari 3 huruf, berarti itu bukan kosakata asli, ada perubahannya. Oke? Dan begitu pula kalau teman-teman dapat kosakata yang lebih daripada 5 huruf, berarti itu ada tambahannya. Coba tadi kita contohkan bahasa Indonesia. Kata baik bisa berubah menjadi terbaik. Sekarang saya mau tanya, kata baik itu ada berapa huruf? 4. B, A, I, K. Baik. Berubah menjadi terbaik. Iya, ada tambahan berapa huruf lagi? 3. Berarti 3 tambah 4, berapa huruf totalnya terbaik? 7. Sekarang saya mau tanya, mana kosakata asli? Kata baik. Sudah? Dan mana kosakata tambahannya yang sudah berpecah atau perubahan kosakatanya atau pecahan katanya apa itu? Terbaik. Teman-teman, di dalam bahasa Arab, kosakata asli yang sudah dari sononya memang masih asli hurufnya belum ditambah-tambah, itu hanya berkisar ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, dan ada yang 5 huruf. Cuman yang 3 huruf ini banyak kosakatanya. Yang 4 huruf banyak kosakatanya, yang 5 huruf banyak kosakatanya. Tapi kita tidak dapat semuanya kosakatanya di sini karena berada dalam kamus. Bisa dipahami? Jadi, kalau teman-teman dapat kosakata dalam bahasa Arab kurang dari 3 huruf atau lebih daripada 5 huruf, maka itu berarti ada yang kurang dan ada yang ditambah. Bisa dipahami? Oke. Kalau Anda sudah pahami, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan di cara menimbang. Perhatikan di cara menimbang. Di cara menimbang ini pembagian yang pertama atau nomor pertama, jika kata yang ingin ditimbang semua huruf dalam bangunannya adalah asli, ini intinya adalah kosakata dasar yang mau ditimbang. Kosakata asli yang mau dicetak. Dan ini terbagi menjadi 3 pembahasan. Ada A, ada B, dan ada C-nya. Tidak ada D-nya. Untuk bagian A-nya, jika aslinya 3 huruf, maka ditimbang dengan wazan, dengan alat timbangan fa, ain, dan lam.
Dan itulah yang kemarin kita sudah baca. Oke? Nah, baik, kita lanjutkan. Berkata Al-Ustadz Ubaid hafizahullah, kita ulangi lagi jika aslinya 3 huruf. A. Jika aslinya 3 huruf, maka ditimbang dengan wazan timbangan huruf fa, ain, dan lam. Ditimbang, dicetak dengan pakai 3 huruf ini. Oke? Teman-teman, saya mau tanya. Apa ibunya timbangan, mamanya timbangan? 3 huruf ya. Fa, ain, dan lam. Dari fa, ain, dan lam ini akan lahir berbagai timbangan-timbangan alat-alat cetak untuk mencetak kosakata yang lain. Cuman di sini pembicaraannya, kalau kata itu asli 3 huruf dan tidak ada tambahan hurufnya. Pokoknya 3 asli saja. Oke? Maka dari fa, ain, dan lam ini akan lahir 3 alat cetak yang di bawahnya. Coba lihat. Ada namanya faula, ada namanya faila, ada namanya fa'ala. Untuk faula, kosakatanya contohnya adalah hasuna. Hasuna ini kalau gundul, antum cetak ke faula jadinya apa? Coba jadikan hasuna gundul, tidak ada rambutnya. Apa maksudnya itu? Tidak ada harokatnya. Tidak ada harokatnya. Hilangkan harokat fathahnya hasuna. Hilangkan harokat dombanya hasuna. Hilangkan harokat nunnya, harokat fathahnya nun. Jadinya gundul. Lihat di papan sebagai berikut. Ya. Di papan, ya. Dari 3 huruf ini, fa, ain, dan lam, akan lahir 3 alat timbangan, 3 alat cetak kalau kita ingin mencetak kosakata yang hurufnya 3 saja. Kosakata asli yang 3 hurufnya saja. Maka akan lahir berapa timbangan? 3. Yang pertama, alat timbangan apa? Di bukunya antum? Fa'ala. Fa'ala, fa'ula ya. Yang pertama fa'ula. Akhwatnya bisa dilihat ini? Ya, fa'ula. Fa, yang pertama fa'ula. Ingat harokatnya fa'ula, fathah, doma, fathah. Yang kedua nanti akan lahir timbangan, akan muncul timbangan alat cetak yang berbunyi fa'ila. Oke? Dan yang ketiga akan lahir alat cetak, alat timbangan, kalau aslinya 3 huruf yang berbunyi, yang berbentuk fa'ala. Oke? Teman-teman, dari 3 huruf ini, fa, ain, dan lam, akan lahir 3 alat cetak kalau kosakata yang ingin kita timbang adalah kosakata yang aslinya 3 huruf. Yang dari sononya 3 huruf. Yang dari 3 huruf nanti itu akan terbentuk kosakata-kosakata lain. Tapi 3 huruf asli itu cuma 3 alat cetaknya saja. Kalau bukan fa'ula, fa'ila. Kalau bukan fa'ila, fa'ala. Jadi dalam bahasa Arab kalau kosakata 3 dasar, kosakata yang 3 huruf asli, cuma 3 cara bacanya saja. Oke? Dan kalau antum perhatikan yang berubah harokatnya di sini cuma huruf tengahnya saja. Toh? Coba lihat. Fa'ula, fa'ila, fa'ala. Yang mana yang berubah, Ji? Ainnya saja. Jadi mudah hafalnya kan? Mudah. Insya Allah sudah bisa baca kitab? Baik. Tapi teman-teman, ketahuilah kosakata yang dibaca fa'ula itu banyak kosakatanya. Cuman yang dicontohkan oleh Ustadz Ubaid itu kosakata yang artinya baik. Yang artinya baik. Yaitu hasuna. Hasuna. Teman-teman, kalau gundul nanti, kalau tidak berharokat hasuna ini, tapi antum sudah tahu alat cetaknya, nanti dibaca apa ini? Hasuna. Hasuna. Jadi, untuk simpelnya nanti bisa baca kitab adalah harus tahu dulu alat-alat timbangan, baru bisa dicetak ke kata-kata yang tidak berharokat. Oke? Oke. Jadi, hasuna ini artinya apa? Baik.
Tapi ingat jamaah sekalian, faula ini banyak kosakatanya. Cuman yang dicontohkan hasuna saja dulu. Antum bisa lihat nanti di kamus kosakata ada berapa kosakatanya hasuna. Banyak banget. Tapi yang dicontohkan hasuna saja. Baik. Kemudian fa'ila. Fa'ila di situ contohnya apa? Amila. Ya, contohnya amila. Kalau gundul ini tidak berharokat, antum sudah tahu alat cetaknya. Dibaca apa ini? Fa'ila. Berarti amila. Ya. Ada juga ini hadis muncul yang berbunyi amila. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Nabi, barang siapa yang amila, yang beramal. Ya, amila artinya beramal ya. Beramal. Baik, melakukan perbuatan. Baik. Habis itu ada kosakata yang berwazan fa'ala. Dicontohkan apa di situ? Doroba. Doroba artinya menikah, memukul. Ya. Kenapa menikah terus ya? Minta maaf ini. Ya. Cuman teman-teman, kosakata yang dibaca fa'ila dan kosakata yang dibaca fa'ala itu banyak. Cuman yang dicontohkan hanya satu-satu saja. Nah, gitu ya. Nah, disinilah kita butuhkan kamus, kita butuhkan kebiasaan kita membaca bahasa Arab supaya lebih banyak kosakata yang kita hafal. Baik. Sudah bisa dipahami? Jadi, kalau untuk mencetak kosakata yang 3 huruf asli, ada berapa alat cetaknya? 3. Fa'ula, fa'ila, fa'ala. Ustadz, bagaimana nanti menerapkan ini? Kapan dibaca faula? Kapan dibaca fa'ila? Kapan dibaca fa'ala? Bagaimana caranya kita menggunakan kalau kita bercakap pakai bahasa Arab? Nanti ada latihan baca kitab, ada latihan praktek. Oke? Nanti itu. Sudah? Teman-teman, kita berpindah ke bawahnya. Di bawahnya itu ada namanya doroba. Kita baca dulu. Doroba, do-nya disebut faul kalimah. Apa artinya kemarin faul kalimah? Fa-nya kosakata. Ro disebut ainul kalimah. Ainnya sebuah kata. Ba disebut apa? Lamul kalimah. Lamnya sebuah kata. Teman-teman, do disebut faul kalimah. Huruf fa-nya sebuah kata. Emangnya dia huruf fa? Bukan kan? Ro disebut ainul kalimah. Ainnya, huruf ainnya sebuah kosakata. Ba disebut lamul kalimah. Lamnya sebuah kosakata. Sementara ba di situ bukan lam. Kok bisa begitu? Nah, coba kembali di pembahasan nomor 4. Apa pembahasan yang keempat? Alat untuk menimbang. Coba kita perhatikan. Alat yang dipakai untuk menimbang adalah fa, ain, dan lam. Fa-nya disebut faul kalimah. Cocok nggak? Cocok. Cocok. Karena huruf fa memang. Ain disebut ainul kalimah. Ainnya sebuah kosakata. Lamnya disebut lamul kalimah. Lamnya sebuah kosakata. Cocok. Huruf fa, huruf ain, huruf lam. Cocok dengan yang di atas dengan yang di bawah kan? Cuman ini yang di pembahasan kelima, dorobah, nggak cocok. Do masa disebut faul kalimah. Ro, kenapa disebut ainul kalimah? Ba disebut lamul kalimah. Padahal di situ do, ro dengan ba. Nah, inilah yang disebut mencocokkan alat timbangan dengan yang ditimbang. Dicocokkan. Nah, gambarnya untuk memudahkan teman-teman seperti berikut. Kita hapus ini. Ya, hapus saja ya. Nah, kalau antum ingin buat konsep supaya lebih mudah hafal, begini gambarnya. Kita hapus ini. Nanti direfly saja. Kalau memang ingin apa? Teman-teman, ada namanya cara mencetak sebuah kosakata. Ada namanya cara mencetak sebuah kosakata. Caranya datangkan ibu timbangan atau mamanya timbangan. Siapa itu? Fa, ain, dan lam. Oke? Habis itu datangkan kosakata dasar yang hurufnya 3 asli. Contohnya apa? Doroba.
Cocokkan juga harokatnya di fa, ain, dan lam. Oke? Atau mungkin bahasanya datangkan wazan fa'ala ke kata ini yang dibaca dharaba. Mau kasih harokat atau tidak harokat nggak apa-apa. Oke? Nggak usah pusing dulu harokatnya, oke? Baik. Untuk mencocokkan antara ibu timbangan atau alat cetak ke kosakata, kasih garis. Mana sejajarnya fa di sini? Fa huruf pertama. Berarti udah kena huruf apa? Huruf ro. Tidak, huruf do. Ya sejajar karena nomor satu dengan nomor satu. Oke? Yang kedua, yang sejajar dengan ain huruf apa? Huruf ro. Yang sejajar dengan ba apa? Huruf lam. Karena do sejajar dengan fa, sementara fa namanya apa? Yang di alat menimbang faul kalimah. Karena do sejajar dengan fa, maka do disebut faul kalimah. Disebut faul kalimah. Faul kalimah. Faul kalimatui. Nah, tidak diharokati di situ? Harokati. Faul kalimati. Artinya apa? Huruf fa. Huruf fa-nya sebuah kata. Sebuah kata. Oke? Bisa dibaca? Baik. Jadi do disebut faul kalimah karena sejajar dengan fa. Oke? Ro disebut apa? Ainul ro sejajar dengan ain, sementara ain namanya apa? Ainul kalimah. Berarti ro disebut apa? Disebut ainul kalimah. Disebut ainul kalimah. Ainul kalimah. Oke? Kalimati. Apa artinya ainul kalimah? Sama dengan artinya ini. Tinggal diganti huruf ain saja. Berarti huruf ainnya sebuah kata. Ya, huruf ainnya sebuah kata. Kenapa disebut huruf ainnya sebuah kata? Karena ro itu sejajar dengan ain. Oke? Tinggal ganti huruf fa-nya dengan ain ya. Baik. Kemudian ba disebut apa? Kenapa disebut ain lamul kalimah? Ba disebut lamul kalimah. Kenapa? Karena sejajar dengan huruf lam. Jadi disebut lamul kalimah. Kalimati. Lamnya sebuah kosakata. Sama namanya itu. Huruf lamnya sebuah kata. Jadi ini ain, ini lam. Oke? Nama panjangnya seperti yang pakai fa itu. Huruf fa-nya sebuah kata. Berarti ini huruf ainnya sebuah kata dan ini huruf lamnya sebuah kata. Bisa dipahami? Bisa. Oke? Ya, jadi beginilah cara menimbangnya. Oleh karena itu, ya, makanya ditulis itu do adalah faul kalimah karena sejajar dengan fa. Ro disebut ainul kalimah karena sejajar dengan ain. Ya, ba disebut lamul kalimah padahal dia bukan huruf lam. Nah, tapi dia disebut lamul kalimah karena sejajar dengan lam. Ustadz, kok bisa begitu? Kenapa bisa begini rumusnya? Sudah dari orang Arab begini. Ikuti saja mereka. Karena bahasa yang kita pelajari ini bahasanya orang Arab. Ya jadi suka-sukanya orang Arab. Kita hanya mengikut saja. Ya. Oke? Ya. Jadi enggak usah bingung, Ustadz kenapa bisa begitu? Kenapa harus begitu? Ikuti saja rumusnya orang Arab. Ya. Oke? Baik. Bisa dipahami? Intinya begitu penjelasannya yang disebutkan oleh guru kita Al-Ustadz Hafidhahullah. Teman-teman, kalau antum pusing itu tidak mengapa, Ji. Yang penting antum sudah tahu bahwasanya ya, kalau ada sebuah kosakata yang dicetak pada alat timbangan 3 huruf ini, maka hasilnya 3 cara baca saja. Faula, fa'ila, dan fa'ala. Tapi itu tadi asal muasalnya kenapa dha disebut faul kalimah, ra disebut ainul kalimah, ba disebut lamul kalimah. Oke?
Baik, jadi kosakata 3 dasar hanya 3 alat cetaknya. Kita berpindah ke B-nya. B. Jika aslinya 4 huruf. Jika aslinya 4 huruf, maka tambahkan 1 lam lagi. Sebelum paham ini, sebelum kita dalami ini, teman-teman, saya mau tanya, mamanya alat timbangan ada berapa huruf? Ibunya alat timbangan yang melahirkan alat-alat cetak yang lain ada berapa? 3 huruf. Fa, ain, dan lam. 3 huruf saja. Ustadz kan tadi bilang, kosakata bahasa Arab itu ada yang 4 asli. Bagaimana Mi mencocokkan untuk kita timbang di ibunya timbangan yang 3 huruf fa, ain, dan lam, sementara ada kosakata yang 4 asli. Antara ibu timbangan yang 3 huruf itu ditambah dengan kosakata yang asli 4 huruf kan tidak sesuai. Ini solusinya. Tambahkan 1 lam lagi. Tambahkan 1 lam lagi. Oke? Nah, jadi solusinya ditambahkan lagi huruf lam di ujungnya. Jadi fa, ain, dan lam itu kalau 4 huruf asli mau ditimbang, tambahkan lagi 1 lamnya. Jadinya nanti seperti yang di buku. Coba lihat. B. Jika aslinya 4 huruf, maka tambahkan 1 lam lagi. Di mana mau ditambahkan? Ditambahkan di ujungnya. Contoh. Teman-teman, kalau sudah ditambahkan 1 lam, cuman 1 cara bacanya saja di muka bumi ini. Kalau ditambahkan 1 lam lagi 4 huruf asli, maksudnya kosakata yang dibaca. Kosakata yang hurufnya 4 asli cuman 1 saja cara bacanya. Ini, cara bacanya nih. Fa-nya diharokati fathah, ain-nya diharokati sukun, lamnya diharokati fathah, lam keduanya yang ditambah ini, itu diharokati fathah. Bacanya apa itu? Fa'lala. Gitu saja. Jadi kalau dapat kosakata asli yang aslinya 4 huruf, maka cuma 1 cara bacanya dalam bahasa Arab. Apa itu? Fa'lala. Antum pernah baca surah At-Takwir di ayat 13-nya atau di ayat 14-nya? Ada bunyinya situ as-asa. Itu as-asa dibaca dari alat ini, alat cetak ini. Ya. Apa ayat sebelumnya itu? Hah? Santri? Hah? Fala uqsimu bil khunnas wal jawaril khunnas. Ya. Wal laili idza as-as. As-as itu dari kata ini, dari wazan ini. Fa'lala. Oke? Bisa dibaca? Bisa dipahami? Oke, itu tadi contoh dalam Al-Qur'an saja. Kita kembali dulu di buku. Jadi cuma 1 cara bacanya. Ditambahkan lam, kemudian diharokati seperti harokat di papan. Bunyinya fa'lala. Contoh di situ, contoh. Baca dari kiri. Fa'lala, contohnya waswasa. Oke? Fa'lala, contohnya yang kedua damdama. Fa'lala, contohnya dahroja. Nah, jadi kata fa'lala ini ada 3 kosakata yang disebutkan di buku ini. Ada waswasa, artinya memberikan waswas, memberikan kekhawatiran. Ya. Kemudian fa'lala, damdama. Damdama apa artinya? Menggoncang. Oke? Kemudian dahroja. Dahroja apa artinya? Goncangan. Kalau damdama apa? Apa Abu Sufyan yang sudah ditulis itu hari? Azab. Dahroja azab. Kalau damdama azab ya. Kalau dahroja goncangan. Goncangan ya. Taib. Jadi ini contoh-contoh yang sudah dicontohkan walaupun masih banyak kosakatanya lagi. Jadi ada berapa cara membaca kalau 4 asli? Cuman 1 saja fa, lala. Coba lihat teman-teman ketika dahroja dirinci dengan alat timbangan, dengan dicocokkan dengan alat timbangan. Disejajarkan dengan alat timbangan. Dahroja wazannya cara bacanya fa'lala. Danya disebut apa? Fa'ul kalimah.
Ada bacaannya situ? Fa-nya sebuah kata. Kenapa fa-nya sebuah kata? Karena sejajar dengan fa yang fa. Kemudian ha disebut ainul kalimah. Sudah lihat gambarnya kan? Kenapa hanya disebut ainul kalimah? Karena sejajar dengan ain. Kemudian ro-nya disebut apa? Lamul kalimatil ula. Lam huruf lamnya kosakata yang pertama. Kenapa disebut lamnya kosakata yang pertama? Kan ada dua lam. Ada terjemahannya enggak di situ? Ada? Enggak ada? Terjemahkan itu. Huruf lamnya kosakata yang pertama. Apa tadi artinya? Huruf lamnya kosakata yang pertama. Kenapa disebut yang pertama? Kan ada dua lamnya. Fa'lala. Maka dia lam yang pertama. Ha disebut apa? Lamul kalimatis tsaniyah. Huruf lamnya kosakata yang kedua. Nah, supaya lebih jelas saya gambar lagi di papan. Oke? Supaya lebih jelas. Saya hapus ini doroba ya. Atau ini saja. Bagian sininya saya hapus, ya. Sama jadi buku ya. Baik. Baik. Apa contohnya fa'alala di situ? Apakah? Dah roja. Kita tulis. Dah roja. Dahnya di situ disebut faul kalimah. Fa-nya sebuah kata. Kenapa? Karena dia sejajar dengan apa? Kenapa disebut fa-nya sebuah kosakata? Karena dia sejajar dengan huruf fa. Ini kalau mau dicetak, mau dicocokkan. Kemudian ha disebut ainul kalimah. Ainnya sebuah kata. Padahal sementara dia huruf ha. Kenapa disebut ain? Karena dia sejajar dengan huruf ain, alat timbangan. Oke? Ro disebut lamul kalimah al-ula. Lamnya kosakata yang pertama. Kenapa yang pertama? Lamnya kosakata yang pertama. Karena dia sejajar dengan lam yang pertama. Oke? Bisa dipahami? Jimnya atau janya disebut lam kalimah asaniyah. Lam, huruf lamnya kosakata yang kedua. Oke? Kenapa dia disebut begitu? Karena jim ini sejajar dengan lam yang kedua. Makanya disebut lam kalimah asaniyah. Lamnya kalimat yang pertama. Kosakata yang pertama. Bisa dipahami di sini? Mudah nggak? Mudah baca kitab, insya Allah. Baik. Sebagai penutup kita baca yang terakhir. Baru kita azan. Cepat banget waktu ya. Atau kita yang lama persiapannya. Kalau bisa cepat teman-teman datang ya. Untuk untuk bisa kita kejar waktu. Baik, C. Jika aslinya 5 huruf. Jika asli 5 huruf, kan teman-teman alat timbangan berapa tadi? 3. Mamanya timbangan itu ada 3 huruf. Fa, ain, dan lam. Oke? Baik. Bagaimana kalau 5 asli hurufnya? Berarti mau ditambahkan berapa lam? 5 huruf asli mau ditimbang. Di ibunya atau mamanya timbangan. Padahal cuma 3 huruf. Bagaimana caranya supaya cocok 5 huruf? Ditambahkan 2 lam. Oke? Jadi nanti lamnya ada 3. Baik, kata beliau jika aslinya 5 huruf ini hanya terjadi pada isim. Apa itu isim artinya? Kata benda. Benda mati atau benda hidup. Maksudnya dalam bahasa Arab ada yang disebut isim. Kata benda mati, kata benda hidup. Kata benda mati seperti kolamun, pulpen. Kitabun, kitab. Ya. Maun, air. Kubun, gelas. Songkok, kolan suatun. Itu benda-benda mati. Itu disebut isim juga. Tapi benda mati. Ada juga isim yang benda hidup. Seperti siapa? Ya kita di sini yang datang di masjid. Seperti saya, Muhammad. Ya, ada namanya Sandi. Benda hidup semua ini. Atau ada yang benda mati? Oke? Disebut isim. Ada dalam bahasa Arab disebut fiil. Kata kerja. Seluruh
seluruh pekerjaan-pekerjaan ya disebut dengan nama fiil. Jadi fiil itu kata kerja. Baik, kata beliau jika aslinya 5 huruf, ini hanya terjadi pada isim karena tidak ada fiil yang aslinya 5 huruf. Teman-teman di sini dapat ilmu baru. Ternyata kalau ada kosakata yang aslinya 5 huruf, itu hanya terjadi pada kata benda saja. Jadi, begini rinciannya. Saya kasih ilmu di sini. Bisa lihat di sini? Akhwatnya bisa lihat juga di sini? Bisa? Baik. Kata asli dibagi menjadi 2. Satu pada fiil. Oh, kata asli pada fiil. Apa itu fiil artinya? Kata kerja. Kata-kata yang bermakna pekerjaan. Oke? Ya, mencuci kah, memacul kah, belajar kah, mencatat kah, rebahan. Rebahan itu pekerjaan enggak? Ya, pekerjaan juga. Cuman pekerjaannya apa? Tidak dianjurkan. Oke? Kata kerja, fiil dalam bahasa Arab cuman berapa huruf aslinya? Ada yang 3 huruf asli dan ada yang 4 asli. Tapi kalau sama isim, pada isim, kata asli pada isim itu ada 3 dia. Ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf. Oke? Jadi kosakata asli pada isim sampai 5 huruf dia. Nah, ini ilmu kita dapatkan dari penjelasan Ustadz Ubaid. Kata beliau tadi di dalam kurungnya, ini hanya terjadi pada isim karena tidak ada fiil yang aslinya 5 huruf. Berarti sama isim ada. Gitu ya. Antum pahami saja dulu itu. Nanti suatu saat ilmu yang sedikit ini akan terkoneksi dengan ilmu-ilmu yang akan datang. Jadi teman-teman, ilmu itu didapatkan dengan sedikit demi sedikit. Oke? Kata orang bijak, ya. Qalilan fal qalilan, syai'an fa syai'an. Ilmu itu bisa didapatkan sedikit demi sedikit. Ya. Sedikit demi sedikit. Air hujan itu bisa tertumpuk di ember, ya. Padahal air hujan itu apa? Turunnya ya, titik demi titik. Oke? Untuk contohnya ini karena waktu sudah membatasi kita, maka kita akhirkan di pertemuan yang ketiga. Ada. Oke? Kita selesaikan dulu itu. Jika aslinya 5 huruf, dalam kurung ini hanya terjadi pada isim karena tidak ada fiil yang aslinya 5 huruf, tutup kurung, koma. Maka ditambahkan 2 lam. Kenapa ditambahkan tadi 2 lam? Karena mamanya timbangan, ibunya timbangan cuma 3 berapa huruf? 3 huruf. Maka supaya kosakata yang 5 huruf asli ini yang hanya terjadi pada isim, 5 huruf asli mencocoki. Bisa mencocoki ibunya alat timbangan yang 3 huruf, maka harus 5 huruf pula. Berarti tambahkan berapa lagi supaya cukup 5 huruf? Yaitu 2. Apa yang ditambahkan? 2 lam. Kata Ustadz Ubaid, maka ditambahkan 2 lam. Fa'lala jadinya ya, tambahkan 2 lam. Baik, bagaimana penjelasannya? Nanti kita sebutkan besok. Ya, cepat banget waktunya ya. Ya, teman-teman kalau bisa besok ada yang cepat datang. Mungkin ada HP-nya mau dipakai supaya akhwat bisa lihat. Entah akhwatnya yang pakai umahatnya yang pakai HP-nya atau ikhwannya yang pakai HP-nya untuk akhwat. Ya, bisa juga ikhwannya yang pakai HP-nya daripada kalau misalnya akhwat kasihan mereka harus berteriak lagi atau bicara ya atau merepotkan mereka. Ya. Baik. Semoga bisa diperbaiki keadaan-keadaan kita ya. Baik, insyaallah taala besok kita baca contohnya yang 5 huruf asli. Sekaligus kita selesaikan nomor 2 dan kalau bisa nomor 3 dari pembahasan cara menimbang supaya kita cepat latihan baca kitab nih. Kita mau jadi ulama ini. Insyaallah tidak ada yang tidak mungkin. Kita harus punya semangat yang tinggi kan? Oke? Ya, masa ulama yang bisa makan nasi juga sama-sama aja makan nasi sayur, makan tempe juga bisa hebat. Harusnya kita juga bisa hebat loh. Ya. Alhamdulillah kita tidak sulit seperti daerah Afrika yang harus makan tanah kasihan. Ya, padahal di Afrika itu ada ulama. Kenapa mereka berhasil? Karena mereka mau.
Mereka mau berkorban demi ilmu. La yustata'ul ilmu birohatil jisim au birohatil jasad. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang bersantai-santai. Oke? Okay? Fakun rajulan rijlahu fi sara wa hammatu himmatihi fi suraya. Jadilah kamu seseorang yang kakinya di muka bumi tapi cita-citanya tinggi di bintang-bintang. Jadi harus semangat tinggi. Ya. Dan kata Abu Thayyib Al-Mutayyib atau kata sebagian ulama, ya, innamal ilmu bisyahdi min abaril nahal. Sesungguhnya ilmu itu seperti memanen buah lebah, memanen madu, tapi harus disengat oleh lebah. Ya, kadang kita ingin meraih sebuah kebaikan, kadangkali banyak tantangannya. Orang kalau ingin ambil madu, kadang harus disengat. Maka antum kalau ingin mengambil ilmu, kadang mendapatkan kesulitan, tapi harus di atas kesabaran. Karena dengan sabar itu, antum akan merasakan manisnya buah ilmu. Baik, sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insya Allah kita akan bertemu di perjumpaan yang ketiga. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kosakata yang tidak baik dan menyinggung sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 3 kata untuk semuanya, selalu semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.